serta inovasi komposit dalam modern. Yang ketiga, menambah wawasan akademis dan aplikatif bagi mahasiswa dalam bidang material teknik. Dengan acara webinar ini, kami berharap kegiatan ini dapat memperluas wawasan kalian semua untuk lebih memahami perkembangan dunia material. Sebelum acara dilanjutkan, izinkan saya untuk membacakan susunan-susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UPB, yang keempat adalah sambutan-sambutan, yang kelima adalah acara inti pemaparan materi oleh Pak Fajar Paundra, yang keenam adalah doa dan penutup. Baik hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu kita akan masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaannya akan dipandu oleh saya sendiri. Marilah kita buka acara ini dengan penuh semangat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar material teknik resmi saya buka. Baik hadirin, untuk acara kita memasuki yang kedua, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Gilang Sapii. Kepada Saudara Gilang, kami persilakan. Oke, terima kasih Kak. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena ada di outdoor. Oke teman-teman, di sini saya akan memimpin doa sesuai ajaran agama Islam. Dimohon bagi yang selain agama Islam bisa menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Bijaksana, pada hari ini kami berkumpul dalam webinar material teknik dengan tema pemanfaatan dan perkembangan material komposit dalam industri modern. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami. Bukakanlah hati dan pikiran kami agar mampu memahami ilmu yang disampaikan. Serta jadikanlah kegiatan ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan kemajuan dunia industri. Dan berikanlah kami kesehatan, panjangkanlah umur kami, dan berikanlah kelancaran dalam segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Gilang Sapii atas doa yang telah dibacakan. Semoga yang doa yang telah dipanjatkan membawa kebaikan bagi kita semua, sehingga jalannya acara dapat berlangsung dengan lancar hingga selesai. Baik hadirin, kita memasuki acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UPB, yang akan dipandu oleh Saudara Abimanyu, dan diikuti bersama-sama. Kepada Saudara Abimanyu, kami persilakan.
Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia, bersatu membangun Indonesia. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Abimanyu atas panduannya dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UPB. Semoga dapat menambah semangat kita dalam mengikuti webinar kali ini hingga selesai. Selanjutnya, acara yang keempat, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kita semua, Saudara Gustomi Nugroho. Kepada Saudara Gustomi Nugroho, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ade Nurul Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah material teknik. Yang saya hormati narasumber webinar pada pertemuan kali ini yaitu Bapak Fajar Paundra, serta para peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita pada kesempatan kali ini dapat hadir di acara webinar mata kuliah material teknik dengan tema pemanfaatan dan pengembangan material komposit di industri modern. Webinar ini diselenggarakan sebagai bagian dari kegiatan akademik untuk memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai perkembangan dan penerapan material komposit dalam industri modern, sekaligus meningkatkan wawasan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia industri. Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber, yaitu Pak Fajar Paundra, atas ketersediaan beliau untuk membagikan ilmu dan pengalamannya. Terima kasih pula kami sampaikan kepada dosen pengampu, pimpinan fakultas, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Kami menyadari masih terdapat keterbatasan dan banyak sekali kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Oleh karena itu kami mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kegiatan webinar kali ini memberikan manfaat akademik yang nyata bagi seluruh peserta. Atas perhatian dari rekan-rekan, Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gustomi Nugroho atas sambutannya, sekaligus apresiasi besar kepada seluruh jajaran panitia karena telah bekerja keras dalam menyelenggarakan acara webinar kali ini. Selanjutnya, itu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Nurul Hidayat, SPD MT.
Kepada Bapak Ade Nurul Hidayat, kami persilakan. Ya, cek 1, 2. Baik, suara Bapak terdengar? Terdengar, Pak? Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih semuanya panitia yang telah mempersiapkan atas acara ini. Yang pertama, yang saya hormati para narasumber semua. Yang saya hormati terutama untuk pembicara Pak Fajar Paundra ya. Nama dipanggilnya siapa Pak? Fajar atau Paundra? Pak Fajar. Kalau saya di kampus Paundra, Pak. Pak Paundra. Baik. Ya. Ya, salam kenal Pak Paundra. Ya, yang saya hormati juga seluruh mahasiswa yang telah hadir hari ini maupun di kelas C14, C15 maupun dari mahasiswa umum yang menyempatkan acara ini sehingga semua bisa hadir. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Dan puji syukur, ya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini. Ya. Nah, di sini memang Bapak mau menyampaikan sesuatu, mungkin 3 poin saja. Yang pertama adalah Bapak selaku ketua penyelenggara, ya bukan penyelenggara, dosen pengampuh ya, maaf. Dosen pengampuh di sini ingin mengucapkan terima kasih atas sebesar-besarnya untuk acara ini. Ya, jadi acara ini itu adalah acara MBKM teman-teman semuanya di sini. Acara kurikulum MBKM di mana acara ini didasarkan pada bagaimana kurikulum Merdeka Belajar ini dilaksanakan. Itu karena bukan hanya teori yang kita pelajari, tapi juga aplikatif yang nantinya akan disampaikan oleh pembicara. Nah, mudah-mudahan Pak Paundra bukan hanya ini aja ya. Nanti kalau misalkan kita ada acara lagi dari mungkin mahasiswa UPB yang akan menghubungi Pak Paundra, mudah-mudahan Pak Paundra bisa sharing ilmunya, berbagi untuk kita semua di sini. Ya. Nah, di sini Bapak tadi sudah ada informasi dari teman-teman panitia tentang pemanfaatan limbah komposit. Nah, ini poin kedua ya. Jadi memang poin komposit ini adalah sebuah isu strategis di material teknis, ya, material teknik ya. Jadi karena di sini itu kita bisa mengetahui karakteristik dari komposit-komposit tersebut. Nanti kita akan mempelajari juga dan pas banget emang pertemuan 14-15 ini kita mempelajari komposit ya di RPS. Jadi sekalian kita bisa sharing ilmu dari Pak Paundra. Ya, mudah-mudahan nanti ilmunya kita bisa bermanfaat buat kita semua. Dan yang terakhir, ya ternyata Bapak mengucapkan terima kasih banyak untuk semua pihak ya, dari fakultas, Kaprodi, teman-teman panitia dan juga mahasiswa semua atas acara ini berlangsung sampai sekarang berlangsung secara lancar ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya bisa kita aplikasikan ya di setiap kehidupan kita nantinya. Dan juga untuk terakhir dari Bapak untuk nanti UASnya ya Bapak sekalian di sini. Jadi Bapak sudah kirimkan ke grup. Silakan teman-teman boleh catat nanti apa yang Bapak udah jelaskan dan poin-poin apa saja yang nanti akan bisa kalian gunakan untuk laporan seminar kali ini. Ya, itu saja dari Bapak untuk webinar kali ini. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ade Nurul Hidayat selaku dosen material teknik atas sambutan serta arahannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik hadirin, memasuki acara yang kelima yaitu acara pokok dan inti yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini yaitu Bapak Fajar Paundra STMT,
Kepada narasumber dan moderator, kami persilakan untuk memulai sesi pemaparan materi. Terima kasih, Mbak Aisyah. Saya izin share Maaf Pak, PowerPoint dulu. mulai dulu Oh aja. ya, Saya mulai dulu aja ya. oh iya, silakan. Maaf. Oke, terima kasih kepada rekan saya, Aisyah Kintarani, selaku MC atas pengantar yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa dan Bapak praktisi yang sudah bergabung. Perkenalkan, saya Firman Fajri yang akan memandu sesi inti kita hari ini. Topik kita yang sangat relevan dengan kebutuhan industri saat ini, yaitu pemanfaatan dan perkembangan material komposit dalam industri modern. Material komposit telah menjadi kunci inovasi karena mampunya menggabungkan berbagai sifat unggul material yang tidak dimiliki oleh material tunggal. Hadirin sekalian, untuk membedah topik ini, kita telah kehadiran pakar yang sangat berkompeten, yaitu Bapak Fajar Paundra, STMT. Beliau adalah dosen teknik mesin di Institut Teknologi Sumatera, sekaligus koordinator laboratorium teknik mesin di sana. Riwayat pendidikan beliau sangat berfokus pada bidang material, mulai dari jenjang diploma hingga magister di Universitas 11 Maret. Dan saat ini beliau sedang menempuh program Dr. S3 di UNS dengan fokus riset pada komposit balistik. Selain akademisi, beliau juga memiliki pengalaman praktis di industri seperti di PT Amerta Industri Otsuka dan PT Sumber Mitra Jaya. Agar webinar berjalan efektif, berikut ketentuannya. Yang pertama, penyampaian materi oleh Bapak Fajar akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit hingga 60 menit. Kedua, setelah itu kita akan buka sesi tanya-jawab yang dibatasi hanya untuk 3 pertanyaan terbaik saja. Silakan teman-teman menyimak dengan baik dan siapkan pertanyaan kalian ya. Baik, langsung saja kita sambut narasumber kita, yaitu Pak Fajar. Selamat malam, Pak Fajar. Selamat malam, Mas. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Udah bisa izin share screen Sudah presentasi? bisa. Ya. Oke, Pak Fajar, Founder SMT, waktu dan layar kami persilahkan. oke, terima kasih, Mas. Saya izin share dulu. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ade Nurul Hidayat, SPDMT, selaku Ketua Panitia di webinar ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Tri Ngudi Widianto, selaku Ketua Program Studi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa, dan serta para panitia dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di kesempatan webinar ini. Perkenalkan, nama saya Fajar Paundra, saya dosen dari Teknik Mesin Institut Teknologi Sumatera. Nah, di kesempatan ini saya akan menyampaikan webinar tentang komposit ya. Di komposit ini memiliki peranan strategis dalam pengembangan teknologi industri modern, mulai dari transportasi, kemudian ada energi dan pertahanan juga. Melalui pemaparan ini saya berharap dapat memberikan gambaran umum, wawasan serta referensi awal bagi para adik-adik mahasiswa dan teman-teman yang mengikuti. Tanpa lama-lama, saya sampaikan saja untuk materinya. Nah, untuk profil dari saya tadi sudah dibacakan. Saya Fajar Paundra. Untuk pekerjaan saya saat ini adalah dosen di Teknik Mesin Institut Teknologi Sumatera. Tepatnya itu ada di Lampung ya.
Lampung. Kemudian untuk jabatan selain dosen saya merangkap koordinator laboratorium teknik mesin dari 2020 hingga saat ini kurang lebih 5 tahun. Kemudian untuk pendidikan saya di Universitas Negeri Yogyakarta, dulu D3, mengambil tentang pengelasan. Kemudian S1 saya mengambil di UNS tentang komposit, tapi dia logam kompositnya. Kemudian S2 di UNS tentang underwater welding. Kemudian sekarang sedang berjalan S3 mengambil tema tentang komposit balistik dari serat alam. Nah, saya juga aktif di jurnal sebagai editor dan reviewer jurnal nasional ya. Kemudian untuk kontak, untuk alamat email nanti bisa dihubungi lewat email ataupun aktif di IG maupun LinkedIn Fajar Paundra. Kemudian untuk riset yang saya jalani sekarang itu berkaitan dengan komposit, mulai dari komposit serat alam, kemudian ada kegagalan pada komposit, dan fokus saat ini adalah ke komposit listrik. Beberapa pengujian sudah kami lakukan dan beberapa spesimen seperti itu sudah kami buat dan saya dalami lagi di S3. Nah, mungkin itu profil singkat dari saya. Nah, untuk materi ini tentang pengertian komposit, kemudian ada anatomi komposit nanti, kemudian ada jenis-jenis kompositnya, kemudian kita belajar tentang metode pembuatan, mulai dari yang sederhana sampai yang agak ribet seperti itu, kemudian keunggulan dan tantangan utama dari komposit, kemudian penerapan dari berbagai sektor industri, aplikasinya, dan tren dan inovasi terkini. Dan untuk bagi yang ingin mendalami prospek karir seperti itu, kita juga terangkan tentang karirnya ya, seperti apa. Kemudian ada sesi tanya jawab nanti. Nah, kita mulai aja di materi tentang komposit ya. Nah, kita ada gambaran berapa pesawat seperti itu, kemudian ada mobil formula, kemudian ada sepeda karbon, kemudian ada insol, sepatu karbon, kemudian ada raket seperti itu ya. Nah ini dari segi material ada kesamaan. Kebutuhan dari segi kebutuhan material itu ternyata ada kesamaan. Di mana samanya adalah dia membutuhkan material yang ringan. Nggak mungkin pesawat terbuat dari besi semua. Itu nggak mungkin. Begitu juga eh, dari misal mobil formula terbuat dari besi itu semua itu nggak mungkin. Tapi kita butuhkan material yang ringan tapi kuat. Nah, material yang ringan dan kuat itu dapat kita buat dengan material yang namanya komposit ini. Nah, sebenarnya apa sih material komposit itu? Nah, material komposit adalah material gabungan dari dua buah material atau lebih biasanya ya, yang mempunyai sifat berbeda. Nah, biasanya di material tersebut disusun dari metrik sebagai pengikatnya, kemudian ada penguat agar material tersebut lebih kuat. Nah, material ini bertujuan untuk menghasilkan material baru yang lebih unggul, lebih kuat seperti itu, lebih ringan dan memiliki ketahanan terhadap lingkungan, bisa lingkungan terhadap korosi, kemudian panas yang tinggi seperti itu, temperatur yang dingin, itu kita bisa manipulasi di materialnya komposit. Nah, sebagai gambaran, material komposit itu seperti ini. Misal ya, kita punya penguat atau punya serat di sini. Seratnya satu.
Katakanlah ini berat. Kemudian ada material metrik sebagai pengingatnya. Kalau eh, serat apa fiber ini aja, dia nggak terlalu kuat. Tapi jika kita tambahkan dengan metrik penguat, material tersebut bisa tebal tapi kuat. Kalau metriknya nanti lemah. Kita ambil contoh ada beton, tulangan beton seperti ini. Nah, kalau kita bikin beton, itu biasanya di dalamnya ada besinya. Ini sama seperti kita eh, membuat komposit ya, di mana eh, besi-besi ini, besi kolong ini, dia adalah sebagai penguatnya atau uh, reinforce. Nah, kemudian untuk yang ada pasir, ada semen, kemudian ada material lainnya, dia adalah digunakan sebagai metriknya atau pengikatnya di sini. Nah, kita lihat misal hasil jadinya seperti ini. Kalau kita cuma bikin beton seperti ini, tulangan beton, cuma dia semen aja. Kalian gempur mungkin ada 5 kali gempuran dengan palu yang sangat besar, pasti dia akan hancur. Roboh. Jika ada gempa, pasti akan runtuh seperti itu. Tapi ketika kita tambahkan kolom besi seperti ini, maka dia akan menjadi sangat kuat. Misal kena gempa atau kalian gempur, ketabrak mobil seperti itu, maka dia akan tetap utuh. Nah, ini adalah prinsip komposit yang paling sederhana yang dapat kita bayangkan, yang simpel seperti itu. Ini adalah udah komposit seperti ini. Tapi aplikasinya di dunia teknik sipil. Nah, tadi kita bahas tentang komposit itu terdiri dari metrik ya. Dia fungsinya adalah untuk mengikat atau untuk melindungi dan mendistribusikan beban. Jika ada beban, dia akan terdistribusi merata di bagian metriknya. Contohnya di sini adalah tadi kalau gambarannya adalah untuk tiang, itu adalah semennya seperti itu, pasirnya. Kalau untuk komposit biasanya di sini epoksi, resin seperti itu, polyester, aluminium juga bisa karena ada nanti yang namanya adalah metal matrik komposit. Biasanya adalah dia terbuat dari logam. Logamnya ada aluminium dan lain-lain. Itu sebagai matriks ya. Kemudian berdasarkan matriksnya, komposit itu dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah polimer metrik komposit. Di sini, di mana pengikatnya dia adalah terbuat dari plastik atau polimer. Apa aja contohnya? Dia adalah resin. Kalau mungkin di pasaran ada resin putek, resin bening seperti itu, kemudian ada eukalak dan lain-lain, itu adalah jenis-jenis dari resin. Nah, contohnya kalau untuk aplikasinya, dia adalah untuk bodi-modi mobil seperti ini, atau helm karbon, bodi karbon, seperti itu. Dia adalah terbuat dari polimer. Polimer. Jadi plastik ya, dia plastik. Kemudian untuk yang kedua adalah ada namanya metal matrik komposit. Jadi matriknya dia itu terbuat dari logam. Nah, apa ya enggak? Ibaratnya kita punya contohnya adalah ini, blok mesin. Kalau blok mesin aja terbuat dari aluminium, pasti dia akan mudah terkikis karena ada gesekan-gesekan di situ. Tapi ketika kita tambahkan Si, dia akan menjadi sangat keras. Jadi kemampuan tahan geseknya dia akan meningkat. Nah, itu adalah metal matrik komposit. Biasanya untuk blok-blok mesin sepeda motor, mobil, seperti itu. Cara buatnya gimana? Cara buatnya adalah biasanya aluminium itu dilebur hingga temperatur 650 sampai 700 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan partikel sebagai penguatnya, tergantung nanti kebutuhan kita untuk ketahanan panas atau ketahanan gesek
kita masukkan beberapa material penguatnya seperti itu. Kemudian di-stir atau diaduk pada kecepatan tertentu, baru dituang. Nah, itu adalah salah satu proses dari metal matrik komposit, aluminium metal matrik komposit tepatnya. Aplikasinya untuk eh, blok-blok mobil seperti ini. Nah, yang terakhir adalah ada keramik matrik komposit. Nah, kalau kita bikin keramik aja, mungkin dia akan ketas seperti itu, mudah patah seperti itu. Tapi keramik ini mempunyai ketahanan temperatur yang sangat bagus, sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu, agar keramik itu kuat, kita kasih beberapa material penguat. Tujuannya adalah ketika kena beban impact atau tumbukan, komposit tersebut tidak mudah pecah atau patah seperti itu. Nah, biasanya ini diaplikasikan di jet-jet turbin seperti ini, di beberapa part mesin, dia yang mempunyai eh, beban impact seperti itu, tapi dia kena panas tinggi. Nah, itu biasanya menggunakan keramik metrik komposit atau ya kita lihat di busi ya, busi sepeda motor itu, dia adalah keramik metrik komposit. Itu adalah contoh aplikasinya. Nah, kemudian, nah, di sini beberapa kelebihan dan kekurangan ya. Kalau tadi ada beberapa jenis, mulai dari polimer matrik komposit, metal matrik komposit, kemudian keramik matrik komposit, itu ternyata mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kalau dari jenis matriknya, kalau untuk yang polimer, jelas dia terbuat dari plastik. Jangan untuk metal matrik komposit, dia adalah logam. Bisa aluminium, bisa kuningan seperti itu. Sedangkan CMC adalah dia metriknya keramik. Nah, penguat apa saja yang digunakan itu kalau yang polimer mungkin kita sering lihat ya, mulai dari serat karbon, kemudian serat kaca, kemudian aramid. Itu sering kita lihat di sehari-hari. Misal helm karbon, sepeda karbon, kemudian ada insole sepatu yang karbon. Itu adalah jenis-jenis penguatnya. Sedangkan untuk yang logam, ini ada SiC, kemudian Al2O3, ini biasanya untuk meningkatkan kekerasan dari sini. Nanti ada dia Cu juga bisa, dan ada serat logam lainnya, fiber tapi dia logam. Sedangkan untuk penguat, di sini untuk keramik dia bisa menggunakan SiC, menggunakan serat keramik juga bisa meningkatkan ketahanan ketangguhannya. Nah, kelebihan PMC adalah dia yang jelas ringan dan murah dan mudah dibentuk. Nah, tapi kelemahannya dia tidak tahan terhadap suhu tinggi. Misal kalau helm kalian dipanaskan gitu dengan temperatur tinggi pasti dia akan meleleh seperti itu. Karena di situ ada plastiknya. Nah, aplikasinya di sini adalah sebagai lambung kapal biasanya, badan kapal. Atau turbin angin juga bisa. Kemudian ada panel-panel otomotif, panel mobil, kemudian ada sepeda motor, itu terbuat dari PMC. Kemudian kalau yang tadi metal matrik komposit, dia biasanya ketahanan temperatur tinggi. Ketahanan aus juga sangat bagus di sini. Harganya otomatis dia akan lebih mahal di sini ya, kelemahannya. Contohnya adalah piston, ada rem, kampas rem seperti itu terbuat dari metal matrik komposit sebenarnya. Kemudian ada untuk aplikasi aerospace. Biasanya di pesawat-pesawat terbang, untuk engine-nya dia menggunakan metal matrik komposit. Nah, untuk yang keramik, dia ketahanan panasnya lebih baik daripada MMC di sini. Nah, dia sangat aplikasinya untuk temperatur tinggi biasanya, untuk jet turbin, kemudian thermal shield, ada rem keramik, seperti itu, dia bisa digunakan. Ini adalah karakter dari jenis-jenis komposit ya.
dari metriknya. Kemudian untuk yang kedua, tadi ada metrik, ada penguatnya. Nah, penguat di sini fungsinya adalah memberikan kekuatan dan kekakuan. Jadi kalau tadi metrik aja itu, misal kalau hmm, plastik jadi itu lemah, kalian tarik pasti akan putus seperti itu, kemudian kalian bengkokkan akan patah. Tapi di sini kita kasih penguat. Nah, makanya di sini fungsinya adalah sebagai meningkatkan kekakuan dan kekuatan dari material tersebut. Contohnya adalah di sini serat, serat karbon, serat gelas, kemudian ada Kevlar atau aramid. Nanti kita akan bahas lagi. Kemudian, nah, berdasarkan bentuk penguatnya, nanti ada beberapa. Ada dia yang bentuknya partikel, partikel itu sangat kecil-kecil, powder seperti itu. Kemudian ada serat pendek, seperti ini, kecil-kecil dia, ukuran di bawah 5 cm, 1 cm sampai 5 cm biasanya. Kemudian ada yang continuous fiber, jadi dia panjang-panjang seratnya. Kemudian ada yang bentuknya laminate di sini. Dia lapis-lapis seperti ini. Nah, ini adalah berdasarkan bentuk penguatnya. Nah, penguat itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah dia dari serat alam. Nah, serat alam itu jenisnya banyak banget. Apalagi kita di Indonesia yang kaya akan tumbuhan. Misal ada sisal, ada coconut fiber, ampas kelapa, kemudian ada ampas tebu seperti itu. Ada bambu, kemudian ada eh, pisang seperti itu. Ini adalah serat-serat alam. Nah, biasanya pengolahannya itu, misal kita ambil contoh adalah seratnya serat nanas. Serat nanas kita ambil dari daunnya. Biasanya ini adalah limbah, tidak dimanfaatkan daun nanas itu. Dan kita olah, biasa pengolahannya adalah direndam dulu di air, kemudian ditumbuk, dipisahkan serat-seratnya, kemudian baru dipisah, dikeringkan. Biasanya nanti bentuknya kurang lebih seperti ini, seperti sisal ini, serat-serat nanas seperti ini, kemudian serat pisang. Karena di lab saya kebetulan ada beberapa produk ya, seperti ini adalah handle rem kita buat dari serat bambu. Jadi sisa-sisa dan ampas tebu seperti itu kita bikin beberapa produk seperti itu. Kita ada produknya. Nah, ini juga dari enceng gondok. Ini enceng gondok. Kita juga mulai dari serat ya, terus kita anyam seperti itu. Kita jadikan rompi anti peluru. Kebetulan skripsi dari mahasiswa ada yang rompi anti peluru dengan serat alam. Serat alamnya adalah enceng gondok. Nah, kalau untuk yang limbah-limbah, ini adalah limbah dari ampas tebu. Jadi, kalau untuk dulu, awal-awal kita bikin riset komposit, kita bikin yang sederhana-sederhana seperti ini, pemanfaatan dari limbah, limbah ampas tebu dan lain-lain. Dan ini juga dari serat nanas. Ini serat nanas bagus banget. Dia rapi, dia dianyam seperti itu, dijadikan tali, kemudian dikasih resin. Nah, ini sangat kuat kekuatannya. Ternyata kekuatannya itu sangat bagus serat nanas karena seratnya udah kuat, terus dianyam itu tambah kuat lagi. Nah, di sini bahkan ada juga saya bawakan sampel ya. Di sini ada tandan kosong kelapa sawit. Nah, kalau di industri ini juga termasuk limbah. Dia dimanfaatkan untuk menjadi papan partikel seperti ini. Jadi kecil-kecil, dia juga untuk meningkatkan kekuatannya, dia itu dianyam. Jadi dari yang tandan kecil-kecil itu dibikin tali, kemudian dianyam, terus dikasih resin. Nah, jadinya seperti ini. Nah, yang paling unik adalah serat alam bukan dari tanaman, tapi dari limbah rambut. Dulu itu ada mahasiswa iseng. Sebenarnya Pak,
saya ingin memanfaatkan rambut seperti itu di tukang cukur. Nah, akhirnya dia bikin papan partikel seperti ini. Dia dari rambut, rambut dijemur apa, dicuci. Rambut itu kan banyak minyaknya ya. Ada mungkin dia pakai minyak rambut atau apa, ada kotoran apa-apa. Dia bersihkan dengan menggunakan alkali, direndam selama kurang lebih 3 jam. Dia itu minyak-minyaknya nanti akan mengendap. Nah, terus kemudian dia cuci sampai bersih, kemudian dia dibuat tali seperti itu, kemudian dianyam. Nah, kemudian dikasih resin. Jadi bentuknya papan partikel seperti ini. Ini juga bagus kekuatannya ternyata. Nah, itu yang serat alam ya. Nah, untuk produknya itu biasanya digunakan untuk kalau di luar itu dia bumper mobil. Ada beberapa dia menggunakan bumper mobil, digunakan untuk bumper mobil karena kebutuhan eh, di luar negeri itu dia harus menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Nah, di tempat kita juga membuat beberapa produk. Di antaranya adalah helm. Ini dari serat sisal. Jadi helmnya lumayan bagus, rapi ya garapannya. Kita terbuat dari serat alam. Nah, ini serat alam dianyam juga, terus kita bikin cetakan, kemudian kita proses untuk proses pembuatan kompositnya. Ini kan bagus. Hasilnya bagus. Kita buat untuk beberapa versi ya. Ada yang serat alam, kemudian ada juga dia serat karbon. Jadi kalau mahasiswa di tempat kita itu diajarkan untuk membuat produk. Ada yang helm, kemudian ada produk lainnya, helm safety seperti itu, dan ada rem. Kita eh, kembangkan produk-produk dari komposit serat alam. Itu adalah komposit serat alam. Kemudian eh, kita juga di serat penguat itu ada serat sintetis. Jadi yang bukan serat alam. Contohnya adalah di sini serat karbon. Ini saya rasa beberapa sudah mengenal. Ini sangat bagus kekuatannya, kemudian ketahanan panasnya juga sangat tinggi. Biasa diaplikasikan untuk helm, kemudian ada frame dari sepeda, kemudian dari aksesoris motor juga banyak menggunakan carbon fiber. Nah, kemudian ada juga dia material namanya Kevlar. Ini ketahanannya lebih kuat daripada karbon. Biasanya ini adalah material digunakan untuk balistik atau eh, tahan peluru seperti itu. Nah, ini fiberglass woven yaitu serat kaca tapi dia bentuknya anyaman, dia lebih kuat ya, kuat juga material tapi murah di sini. Kalau yang ini mahal per meter bisa sampai 350.000. Ini juga sama sekitar 300. Tapi kalau yang ini beli kiloan aja 50.000 udah dapat banyak yang fiberglass. Nah, apalagi yang fiberglass matte. Ini sama, murah ya. Ini belinya kiloan, 50.000 udah dapat lah. Biasanya kalau ini untuk nempel eh, genteng yang bocor seperti itu, dia pakai fiberglass matte. Atau untuk bodi-bodi motor yang variasi-variasi gitu, dia yang murah itu pakai fiberglass matte. Nah, kurang lebih ini gambarannya untuk yang lebih detailnya. Nah, untuk produk kita bikin helm serat karbon ya, mahasiswa diajarkan untuk proses pembuatan serat karbon. Kemudian ada pengujiannya juga di sini. Nah, untuk yang selanjutnya adalah metode pembuatan. Kalau tadi kita udah mengenal materialnya, kemudian sekarang kita beralih bagaimana sih cara bikinnya seperti itu. Nah, di sini metode yang paling sederhana adalah metode hand layup, yaitu pembuatan komposit paling murah dan mudah. Dilakukan dengan cara serat atau fiberglass tadi, itu diletakkan di cetakan, kemudian dikasih resin. Gambarannya seperti ini. Jadi ada cetakan,
kemudian eh, kita taruh fiberglass, karbon atau apa, dan kita kasih resin. Itu layer by layer. Nanti kalau udah tambah resin lagi, tambah fiberglass lagi, sampai ketebalan yang kita inginkan. Nah, aplikasi di lapangan seperti ini. Jadi misal kita mau bikin perahu seperti itu. Nah, perahunya di masyarakat ya, buatnya seperti itu. Di pengrajin. Jadi cara buatnya adalah dia pertama kita bikin cetakan dulu, cetakan perahunya. Kemudian kita lapisi wax, itu biar nggak licin, biar nggak nempel, maaf, di permukaan cetakannya. Kemudian kita kasih resin, kasih fiberglass seperti ini, dikasih resin lagi, fiberglass lagi, sampai tebalan tertentu. Nah, ketika sudah kering, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah eh, metode pembuatan komposit dengan hand layup. Saya yakin kalau kalian mau iseng atau mau bikin, sangat gampang. Tinggal sediakan cetakan, resin. Resin itu yang murah, sekitar 50.000 itu udah dapat resin putek plus katalisnya. Biasanya kalau kalian ke toko-toko kimia gitu, bilang aja mau beli resin putek atau resin yang warnanya pink seperti itu. Itu jualnya kiloan. Harganya sekitar 40.000, 50 udah pakai katalis lah. Silahkan kalian kalau ingin iseng-iseng seperti itu, bikin itu sangat mudah dengan metode ini. Nah, akan tetapi di sini kekurangannya adalah nanti akan ada mungkin nggak rapi ya. Tiap orang kan mempunyai keterampilan yang beda-beda, jadi dari kerapiannya mungkin akan beda-beda. Nah, metode selanjutnya adalah dia compression. Jadi kalau tadi metodenya itu kurang bagus karena masih ada udara yang terjebak di dalam. Kemudian dengan metode ini adalah metode penyempurnaannya, yaitu ada resin dan serat seperti itu ditaruh di cetakan kemudian kita press. Tujuannya adalah untuk menghilangkan void atau udara yang terjebak. Nah, untuk hasil itu seperti ini. Dia menjadi papan-papan seperti ini menggunakan metode compression molding. Jadi materialnya sangat tipis, kita bisa atur ketebalannya, kemudian eh, kuat dan udaranya itu sedikit. Udara yang terjebak itu dia sangat sedikit, jadi sangat bagus untuk hasilnya. Nah, metode selanjutnya adalah dia spray. Seperti eh, menggunakan kompresor seperti itu, tapi dia ada saluran resinnya dan juga fiberglassnya. Nah, metode ini biasanya digunakan di industri untuk kebutuhan eh, bahan-bahan atau produk massal, karena dia sangat cepat dan kuat. Misal kalau kita mau bikin semacam bak seperti itu, dia terbuat dari fiberglass, dia menggunakan spray seperti ini. Ada saluran resinnya dan ada saluran fiberglassnya. Nanti disemprotkan ke permukaan cetakan hingga merata. Ini hasilnya sangat bagus, sangat kuat. Nah, kelemahannya adalah dia itu karena ada resinnya di sini, dia itu jika membeku, maka dia akan mampet. Nah, ini kita bersihkan lagi. Itu kendalanya. Tapi hasilnya sangat bagus. Nah, kemudian metode selanjutnya ini lebih meningkat lagi kita, yaitu metode vacuum packing. Dari penyempurnaan lagi dari proses hand layup. Kalau tadi cuma dilapis-lapis saja hand layup, tapi ini dia menggunakan alat vakum atau pompa sedot seperti itu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan udara yang terperangkap pada komposit tersebut, sehingga hasilnya akan semakin bagus, semakin kuat seperti ini. Ini adalah gambaran dari proses pembuatan komposit dengan menggunakan metode vacuum packing.
Yang pertama kita adalah harus punya pompanya di sini. Pompa vakum seperti itu. Kemudian kita siapkan cetakan. Kemudian ada plastik vakum bagging. Ini plastiknya plastik khusus ya. Dia sangat elastis dan tidak mudah sobek. Kemudian ada feeder, kemudian ada peel ply seperti itu. Kemudian ini adalah spesimennya yang tengah. Jadi setelah proses hand layup, untuk menghilangkan sisa-sisa udara yang terjebak, dia udaranya divakum di sini. Nah, hingga udaranya itu masuk. Yang di sini udaranya hilang. Nah, itu sangat bagus hasilnya. Ini adalah gambaran dari proses vakum pada proses pembuatan kapal. Jadi nanti biasanya material ini material karbon ya. Karbon, kemudian dia divakum. Ada beberapa titik di sini, dia untuk menyedot udara karena menjadi sangat kuat. Nah, metode ini masih dikembangkan lagi, yaitu dengan metode infusion. Kalau tadi cuma nyedot udara aja, kalau ini adalah dia resinnya. Resinnya itu dia ngalir. Kita ada tempat resin gitu. Kemudian karena di sini ada pompa, otomatis tekanannya dari sini ke sini ngalir. Ngalirnya adalah ke cetakan tadi dan ke vakum trap. Kenapa harus ada vakum trap atau resin trap? Tujuannya adalah untuk menjebak resin. Kalau sampai resin itu masuk ke pompa, nanti pompanya akan rusak. Jadi harus ada resin trap di sini. Nah, gambarannya seperti ini. Ini adalah proses dari metode vacuum infusion. Yang gelap-gelap ini adalah resin yang mengalir. Cuma ini videonya dicepatkan ya. Resin yang mengalir. Nah, ini. Dia resin yang mengalir. Nah, ini adalah bak resin. Resin, dia ada baknya. Kemudian di sini ada pompanya. Jadi di sini nanti disedot. Otomatis nanti resin akan bergerak ke sini. Nah, kalau bisa nanti ada beberapa titik agar dia tidak membeku di jalan. Nah, metode ini sangat banyak digunakan di industri atau di beberapa pengrajin karbon ya. Dia menggunakan resin infusion. Karena sekarang industri karbon pengrajin itu sangat banyak. Terutama yang variasi-variasi sepeda motor maupun mobil. Dia peluang bisnisnya cukup besar karena peminatnya cukup besar di sini. Ini adalah celah untuk mahasiswa jika ingin wira swasta seperti itu, ingin membuat spare part karbon. Nah, itu adalah beberapa metode dari pembuatan komposit. Nah, selanjutnya adalah yang namanya kita buat sesuatu, buat produk, nggak semuanya itu akan berhasil. Ada beberapa dia yang gagal. Nah, oleh sebab itu kita harus mengenali beberapa jenis cacatnya. Yang pertama adalah ada broken fiber. Jadi seratnya itu putus. Seperti ini. Kemudian ada delaminasi. Kita lihat antara serat dan matriksnya di sini nggak nyatu. Ada celah sedikit. Nah, ini juga dia cacat yang kurang baik ya. Kekuatannya akan berkurang. Kemudian ada debonding, ada matrik atau dia crack matriknya, retak seperti itu. Ada wrinkle atau mengkerut ya. Biasanya ini terjadi pada serat-serat karbon, kaca yang lembaran seperti itu. Tapi dia adanya lipatan, wrinkles di sini. Nah, bisa juga cacat karena kebanyakan resin. Makanya kalau kita buat, kita itu ada takarannya, ada rumusnya. Nggak asal buat sebenarnya. Kemudian ada partikel asing yang terjebak. Misal, ada batu nempel di layernya seperti itu. Nanti permukaannya nggak akan rata di situ. Nah, yang kita hindari adalah ini.
dalam pembuatan komposit, void itu sangat dihindari. Void adalah udara yang terjebak di dalam komposit. Karena di sini adalah awal mula bisa retak atau patah itu terjadi biasanya di sini, di void ini, udara yang terjebak. Nanti kita akan lihat kenapa void itu sangat berpengaruh. Kemudian ada blister, ada porositas. Porositas juga sebenarnya udara yang terjebak ya, cuma dia lebih besar gitu. Nah, seberapa pengaruh void dalam komposit? Nah, seperti ini. Jika ada udara yang terjebak di dalam komposit, kemudian kita kenakan beban tarik, terjadi ditarik seperti itu. Misal saya punya komposit seperti ini, saya punya komposit, kemudian saya tarik, nah tariknya atas bawah. Nah, jika ada lubang di sini, maka konsentrasi tegangan di sini akan sangat besar. Jadi dia akan mudah sekali putus, patah, rusak. Nah, ini adalah kenapa void itu sangat dihindari. Ini cuma satu void. Bayangkan kalau kita bikin komposit, voidnya banyak banget. Nah, itu pasti akan kekuatannya akan berkurang. Nah, untuk pengujian, setelah kita bikin, otomatis kita uji kekuatannya. Dari segi kekuatan mekanik, ada beberapa contoh. Yang pertama adalah uji tarik. Uji tarik, kalau di komposit, kita menggunakan ASTM ya, ada standarnya. Seperti ini, ada dog bone-nya. Dan kita tarik menggunakan mesin UTM atau mesin uji tarik di sini. Nanti diketahui kekuatan tariknya berapa. Nah, kemudian ada juga pengujian impact atau uji tumbuk di sini. Ada benturan. Impact ini jenisnya ada macam-macam. Saya kasih contoh satu aja, impact Sharpie. Jadi ada spesimen, ini adalah alat ujinya, kemudian kita letakkan, ini adalah spesimennya di sini. Kemudian hammer ini kita tarik sudut 90 derajat, kemudian kita hantamkan ke komposit tersebut di sini sampai patah. Nanti jarumnya akan menunjukkan di sudut berapa, terus kita hitung kekuatan kompositnya, kekuatan impact-nya. Ini impact Sharpie. Dan ada patik ada di lelah ya. Biasanya untuk komposit itu tarik, tekan sampai dia putus. Nanti ada beberapa siklus seperti itu. Kemudian ini adalah contoh dari uji bending. Jadi maaf, nanti videonya apa bisa play? Ada, Bang? Belum. Oke. Bentar. Kalau bentuk aja. Kok nggak gerak ya? Oke. Nah, kita lihat di sini ada delaminasi, ada beberapa void di sini. Nah, ini adalah komposit dari serat bambu dianyam. Kemudian yang tengahnya ini adalah fiberglass. Ini kebetulan untuk pengujian bending, materialnya untuk material rompi anti peluru. Jadi ini ditembak ya. Tapi kita lakukan uji bending dulu. Di sini ada beberapa cacat sebenarnya. Ada delaminasi seperti itu. Terus kita lihat seberapa pengaruh delaminasi itu. Nah, delaminasi di sini terjadi nih. Dia menjadi titik awalnya kerusakan di sini. Dari uji bending. Nah, cacat tersebut dia semakin melebar di sini. Nah, ini adalah bisa kita amati. Ini adalah retak ya. Nah, final failure-nya di situ. Maaf. Nah, ini adalah kegagalannya di sini. Ini dari pengujian bending. Ini kita lakukan di lab.
di lab teknik mesin dengan menggunakan alat uji bending. Nah, itu seberapa penting komposit ya, itu terhindar dari delaminasi maupun void. Nah, komposit ini adalah material yang sangat bagus sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan material-material lainnya, jika kita lihat dari segi kekuatan dan berat, kita lihat material komposit itu sangat tinggi di sini. Dia kekuatannya itu setara dengan ya katakanlah ada nikel, ada beras seperti itu. Di bawahnya stainless steel di sini. Tapi beratnya kalau kita lihat berat di sini dia yang paling ringan. Materialnya kuat tapi ringan. Itu adalah komposit. Kalau kita dari segi kekuatannya, dilihat dari segi kekuatan dan biayanya dalam proses pembuatannya, kita lihat antara komposit di sini dia emang agak mahal di sini ya, tapi kekuatannya cukup tinggi di sini. Nah, hampir setara dengan metal alloy, sama-sama mahal, tapi kekuatannya sama-sama tinggi di sini. Harganya dia itu paling murah. Nah, maaf harganya mahal, terus beratnya di sini yang paling ringan di sini. Ini cocok untuk material yang mempunyai kebutuhan kekuatan yang tinggi seperti itu. Nah, kemudian ini adalah aplikasi dari komposit. Jadi aplikasinya banyak banget di beberapa sektor industri. Kalau kita dilihat dari segi energi di sini, untuk kebutuhan energi, dia itu digunakan untuk membuat baling-baling seperti ini. Nah, blade-blade seperti ini yang buat kincir angin seperti itu, dia materialnya itu terbuat dari komposit. Nah, ini adalah material-materialnya. Biasanya ada serat karbon, kemudian ada kayu balsa juga. Karena dia materialnya adalah yang dibutuhkan adalah ringan dan kuat. Nah, itu adalah eh, menggunakan material komposit. Nah, kemudian di sini dari sektor industri itu banyak banget. Ada jembatan, kemudian ada eh, material-material untuk eh, bahkan tulangan besi ya, yang kalau kita bikin rumah seperti itu menggunakan tulangan besi. Sekarang itu ada tulangan terbuat dari komposit dengan fiberglass, kemudian pakai plastik seperti itu. Dia untuk tulangan itu terbuat dari komposit dari segi sipil. Kalau untuk industri otomotif banyak sekali aplikasinya, terutama untuk mobil, ada mulai dari atapnya, ada spionnya, bempernya, seperti itu. Pelek, bahkan ada pelek karbon. Harganya pun sangat mahal untuk pelek karbon. Pokoknya material yang bahan dasarnya karbon, biasanya dia itu sangat mahal. Kenapa bisa mahal? Karena yang pertama adalah kekuatannya sangat tinggi, kemudian materialnya udah mahal, dan prosesnya itu membutuhkan proses khusus. Dia sehingga material tersebut atau part tersebut mahal. Kalau kalian bahkan di disc brake ya, di cakram itu beberapa sekarang menggunakan cakram karbon. Apalagi yang di motor GP ya, dia menggunakan brake seperti ini, pengeremannya, disc brake-nya itu menggunakan karbon. Karbon komposit namanya. Nah, kemudian apalagi di pesawat terbang itu hampir semuanya adalah material komposit. Mulai dari bodi, kemudian panel-panelnya itu terbuat dari komposit. Nah, karena dia butuh material yang sangat ringan dan kuat.
Nggak mungkin buat dari besi semua, nanti susah terbangnya atau berat seperti itu. Nah, makanya dibuat dengan material komposit. Nah, kemudian komposit di industri modern, di sini mengapa komposit menjadi material masa depan? Tadi sudah beberapa kita spill, eh, material itu sangat ringan. Maaf, sebentar, baterai saya habis. Di sini materialnya sangat ringan, kemudian dia kuat, kemudian efisien energi juga, dan lebih ramah ya, dan tahan terhadap korosi di sini. Nah, itu kenapa material komposit menjadi material yang primadona di masa depan seperti itu. Karena kelebihannya sangat banyak di sini. Kita lihat dari mobil, apalagi yang supercar seperti itu, dia menggunakan hampir semua itu, baik bodi maupun chassisnya itu terbuat dari komposit, terutama komposit karbon. Karena dia mempunyai kekuatan yang sangat tinggi dan ringan, itulah. Nah, ini adalah top 10 top trend ya dalam dunia komposit. Jadi nggak cuma di Indonesia, di luar negeri pun dikembangkan material-material komposit yang berhubungan dengan performa dari resin atau batnya atau metriknya di sini. Ini perusahaannya Fitbox sama Trimmer, itu adalah perusahaan yang dia risetnya itu tentang resinnya, bagaimana cara membuat resin yang bagus seperti itu. Sedangkan untuk yang carbon fiber, berbasis carbon fiber di sini, yang terkenal adalah Editech. Nah, ini juga kemudian material yang sangat ringan di sini. Ya, untuk mobil, pesawat seperti itu, dia adalah kebutuhan yang sangat ringan. Kemudian dia material komposit yang advance. Misal tahan terhadap korosi, tahan terhadap panas seperti itu. Nah, ada yang dia biomaterial, seperti yang dikembangkan dari serat-serat alam seperti itu. Ada serat kenap, serat rami, serat ijuk. Itu dia mulai dikembangkan. Beberapa industri di Eropa dia meminta produknya itu ramah lingkungan. Makanya mereka berlomba-lomba menggunakan serat alam di bodi-bodi mobilnya. Nah, ini juga tentang nanokomposit ya. Jadi misal dia untuk kebutuhan panel seperti itu, dia ditambahkan material apa yang bentuknya nano seperti itu, dan tahan terhadap benturan juga bisa. Itu adalah nanokomposit. Kemudian ada smart metal, jadi dia berbasis logam. Kemudian additive manufacturing, jadi 3D printing tapi dia menggunakan komposit. Jadi filamennya itu nggak cuma plastik aja, tapi ada serat karbonnya untuk perkuat hasilnya. Kemudian ada intelligent design manufacturing ya. Dia simulasi dari komposit. Jadi agar komposit itu tidak gagal dibuat seperti itu, maka kita harus mensimulasikan. Itu menggunakan software untuk simulasi bendingnya, tekannya, kemudian pengujian lain itu bisa disimulasikan. Seperti anak-anak di teknik mesin di sini, dia mensimulasikan dari produk 3D printing seperti itu, dia lakukan simulasi dan eksperimental. Itu adalah tugas akhir dari mahasiswa di sini. Nah, jika kita ingin mendalami komposit, di bidang apa saja sih ke depannya ibaratnya? Kita dapat kerja di bidang apa? Yang pertama adalah industri manufaktur, perancangan, terutama kalau kalian masuk Astra atau mana seperti itu, Astra motor ya. Jadi ada beberapa part-partnya itu menggunakan komponen komposit. Jadi kalian bisa masuk ke industri manufaktur. Kemudian transportasi,
ada otomotif, pesawat, kereta. Dia adalah material yang sangat ringan, kuat. Jadi industri otomotif dan kereta kalau di sini ya, dia materialnya, misal di Inka, dia bikin panel-panelnya itu dari komposit. Nah, kemudian pertahanan, rompi anti peluru. eh, Kalau kalian di industri pertahanan, rompi anti peluru ya, mudah ada helm dan perlindungan balistik. Nah, ini ada beberapa contoh produk. Ini adalah komposit balistik, riset dari mahasiswa saya. Kalau ini yang tembus ya. Nah, ini bahannya aluminium. Tapi dalamnya nanti ada seratnya adalah serat Kevlar. Nah, ada juga yang dia tidak sampai tembus. Jadi sama menggunakan aluminium, tapi dia tidak tembus. Karena material yang di tengahnya adalah dia menggunakan UHM BPE. Kalau ini adalah serat Kevlar, dia masih tembus. Sedangkan ini adalah pakai UHM BPE. Ini untuk komposit aplikasinya adalah anti peluru. Kemudian untuk energi dan konstruksi seperti turbin angin dan kapal ya, itu jika kalian mendalami juga bisa. Kemudian untuk riset dan pendidikan, misal seperti dosen atau periset komposit di BRIN atau di industri, itu juga bisa. Nah, kemudian yang terakhir adalah wirausaha. Jadi banyak banget sekarang yang bikin spare part karbon, kemudian mereka jual dan hasilnya lumayan. Ini adalah salah satu peluang bagi mahasiswa atau teman-teman yang berminat untuk wirausaha membuat spare part karbon. Nah, untuk penutup di sesi ini, komposit menawarkan dia kombinasi sifat yang tidak memiliki material tunggal ya. Kalau tadi ada besi aja itu nggak terlalu kuat tapi berat, maka kita gabungkan dengan material lain seperti itu. Nah, perkembangan di dunia komposit terus meningkat ya, apalagi untuk kebutuhan industri, otomotif, pertahanan, aerospace, dan energi terbarukan. Nah, kemudian komposit bukan hanya kombinasi material, melainkan sinergi untuk menciptakan performa yang berkelanjutan. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih untuk presentasinya. Saya kembalikan ke MC ya. Kalau ada yang kata yang salah, saya mohon maaf. Ya. Baik, terima kasih Pak Fajar atas pemaparan materi yang sangat mencerahkan. Sekarang kita jadi lebih paham mengenai struktur matriks dan penguat hingga metode manufaktur komposit. Kita masuk ke sesi diskusi. Sesuai aturan tadi ya, saya akan memilih 3 pertanyaan saja. Silakan bagi yang ingin bertanya, bisa gunakan fitur raise hand atau tulis di kolom komentar ya. Oke, baik, ini saya akan membacakan dari pertanyaan Rian Najib ya. Rian Najib Ibrahim dari kelas C14. Tadi dijelaskan komposit adalah gabungan dari 2 material atau lebih. Izin bertanya Pak Fajar, ketika blok ketika materialnya sudah jadi produk seperti blok mesin atau sebagainya, pertanyaannya yang pertama ketika sudah jadi blok mesin, itu kan material yang dipandu sudah menyatu. Bagaimana cara kita mengetahui mana material yang berperan sebagai matriks dan mana yang berperan sebagai penguat? Yang keduanya itu, cara atau metode apa saja yang diperlukan untuk mengetahui hal tersebut? Dan apakah produk yang berpandu
dari dua material atau lebih bisa disebut komposit? Baik, itu Pak. Mungkin satu pertanyaan dulu. Oke, itu sangat menarik ya. Karena materialnya sudah jadi dan secara kasat mata itu ya piston ya bisa seperti itu ya. Mungkin kita tidak akan tahu apakah itu komposit atau eh, material yang pure aluminium seperti itu. Nah, kebetulan karena di eh, kita adalah akademisi ya, jadi kita lakukan pengujian. Jadi kalau untuk memastikan itu bisa menggunakan pertama adalah dia dipotong materialnya, kemudian kita lihat struktur mikronya. Kalau material tersebut aluminium, biasanya dia akan struktur mikronya seragam. Tapi ketika ada piece tersebut adalah komposit, kita tambahkan seperti silika seperti itu, dia akan ada semacam partikel-partikelnya. Soalnya komposit itu dia tidak mungkin menjadi satu, tapi dia akan tetap ada pada bagian tersebut. Yang butiran ya tetap jadi butiran, yang aluminium yang menyeliputi dari eh, butiran tersebut. Gitu. Jadi yang pertama menggunakan uji struktur mikro, kemudian ada pengujian SEM. SEM adalah scanning electron microscopy. Ini pengujian lebih advance ya. Itu menggunakan SEM. Nah, mungkin itu Mas Firman. Eh, Baik Pak. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. ya. Ini dari Oktiono Mario dari C14 ingin bertanya, dalam pengalaman Bapak, apakah kolaborasi antara akademisi dan industri dalam pengembangan material komposit sudah berjalan efektif atau masih sekedar formalitas? Apa yang perlu diubah agar riset benar-benar berdampak ke industri? Dan dalam praktisi industri, dalam praktik industri, banyak inovasi material komposit terlihat menjanjikan di laboratorium, tapi sulit diimplementasikan secara massal. Menurut Bapak Paundra, faktor apa yang paling sering menjadi menghambat utama, apakah biaya, kesiapan teknologi, atau kesiapan SDM, dan bagaimana? Eh, saya izin menjawab, Mas. Jadi Ya. untuk kebanyakan di tempat kita ya, itu misal risetnya adalah komposit, itu masih sekedar ya di lab aja seperti itu. Karena untuk lari ke industri biasanya itu permintaannya macam-macam kadang. Terus oleh sebab itu oleh pemerintah dijembatani dengan kriteria seperti itu. Jadi ada program namanya kerjasama antara dia industri dengan melibatkan industri dan kampus. Dan beberapa skema penelitian pun sekarang sudah mulai diterapkan seperti itu. Harapannya itu meningkatkan misal hasil yang kita teliti untuk diaplikasikan di dunia industri. Kadang industri itu mintanya pengennya cepat-cepat datang seperti itu. Sedangkan di kampus itu ada prosesnya seperti itu. Ada prosesnya, kemudian kalau pingin material yang bagus ya pasti akan ada try error-nya seperti itu. Itu menjadi kendala antara eh, industri dan kampus seperti itu. Tapi lambat laun pasti akan mulai diaplikasikan di dunia industri, Mas. Gitu. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, ini ada lagi nih. Selamat malam, Pak. Perkenalkan nama saya Rio Chandra Arjuna dari kelas C14. Izin bertanya kepada Bapak Paundra, dalam memproduksi komponen yang memiliki bentuk sangat rumit, seperti bodi mobil atau bilah turbin, mengapa metode cetak material komposit seringkali lebih menguntungkan dibandingkan metode pemesinan, atau yang bisa disebut machining dari blok logam utuh? Terima kasih, Pak. Oke. Jadi untuk proses pembuatan komposit yang kompleks ya atau yang sulit.
itu lebih gampang karena dia itu dapat membuat sedetail mungkin. Misal kalau tadi adalah ada beberapa metode yang kita gunakan, yaitu yang bagus adalah metode vacuum infusion. Jadi dia akan eh, dapat mengisi eh, ke celah-celah seperti itu yang kecil. Tanya. Kemudian kalau untuk machining, dia itu eh, pasti dari segi biaya dia akan tinggi karena proses pemesinan itu mahal dan juga ada beberapa kalau logam ada beberapa tatal atau eh, sisa-sisa dari material tersebut. Kalau komposit ya dia itu ya sesuai cetakannya. Jadi untuk proses finishingnya dia tidak membutuhkan eh, terlalu banyak energi seperti itu dan biaya. Kalau mesin ini kan dia setelah dipotong udah materialnya banyak yang berkurang, terus ada proses akhirnya seperti itu. Jadi biayanya akan lebih mahal dibandingkan dengan komposit. Mungkin itu Mas. Dan segi kekuatan komposit itu menawarkan yang sangat tinggi dibandingkan dengan logam dan kan ya terutama ya. Ini itu. Oke, baik Pak. Mungkin saya aja nih ingin bertanya Pak. Ya. Saya izin bertanya Pak Fajar. Tadi Bapak memaparkan materi yang sangat menarik tentang potensi serat alam seperti serat kelapa dan bambu. Namun seringkali kendala serat alam adalah daya serap airnya yang sangat tinggi. Menurut pandangan Bapak, bagaimana cara paling efektif untuk memodifikasi permukaan serat alam ini agar ikatannya dengan matriks polimer tetap kuat dan tahan lama, terutama jika diaplikasikan untuk komponen luar yang sering terkena cuaca ekstrim? Oke, terima kasih Mas. Jadi untuk meningkatkan kemampuan dari serat alam tersebut, itu yang pertama adalah dengan misal kita udah punya serat alam ya, kita bisa cuci. Yang paling sederhana dicuci dengan deterjen. Karena yang namanya serat alam pasti ada kotorannya. Terus ada lignin atau semacam minyak yang menempel di permukaan serat. Nah, itu kita harus cuci sampai kotoran itu benar-benar hilang. Kemudian itu metode paling sederhana. Yang kedua adalah dengan perendaman alkali. Alkali alkali itu panas. Jadi ketika serat itu direndam, kemudian eh, selama 1 sampai 3 jam, minyak lignin itu kotoran dia akan terangkat. Kemudian kita bilas benar-benar sampai bersih, sampai pH-nya 0 seperti itu, menggunakan air tawar. Kemudian baru kita proses. Nah, kenapa permukaan serat itu harus benar-benar bersih? Tapi yang dikatakan tadi adalah ikatan antara resin dan serat, kalau bayangkan, kalau serat itu adalah kotor, kemudian kita lapisi dengan resin, otomatis dia akan mudah lepas. Tapi ketika dia benar-benar serat itu bersih, katakanlah seperti tulang seperti itu yang udah putih seperti itu, yang sampai ada pori-porinya, yaitu ketika ada resin, diikat dengan resin seperti ini, maka ikatan tersebut akan menjadi sangat kuat. Nah, kebanyakan kalau untuk yang serat itu menggunakan perendaman alkali, Mas, untuk meningkatkan interfacial bonding atau ikatan antara resin dan penguatnya seperti itu. Mungkin itu untuk meningkatkan kekuatan. Baik Pak, mungkin itu saja ya untuk sesi diskusinya. Terima kasih Pak Fajar atas jawaban-jawabannya. Sebelum sesi ini ditutup, izinkan saya membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi. Yang pertama, definisi masa depan. Komposit merupakan sinergi antara matriks dan penguat yang menciptakan material baru dengan sifat jauh lebih unggul dibandingkan material asalnya. Kedua, alasan pemanfaatan di industri. Perkembangan komposit di industri modern didorong oleh 4 keunggulan utama: material lebih ringan, lebih kuat, lebih efisien energi,
dan memiliki ketahanan korosi yang sangat baik dibandingkan logam. Ketiga, metode manufaktur. Kita tadi mempelajari berbagai teknik mulai dari open mold seperti hand layup hingga teknologi yang lebih presisi seperti vacuum infusion dan filament winding. Keempat, prospek luas. Pemanfaatan komposit di industri modern sangat luas, mencakup sektor transportasi otomotif dan pesawat, konstruksi, turbin angin, hingga sektor pertahanan yang sangat spesifik seperti pembuatan rompi anti peluru dan helm balistik. Intinya, penguasaan material komposit adalah peluang besar bagi kita semua, baik dalam riset maupun karir di dunia manufaktur masa depan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Fajar Paundra atas ilmu dan waktunya. Saya Firman Al-Fajri, pamit undur diri sebagai moderator. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada MC kita. Silakan Mbak Aisyah Kintarani. Baik, terima kasih Mas Firman telah memandu acara sesi diskusi dan tanya jawab pada kali ini. Kita berterima kasih kepada narasumber kita kali ini, Bapak Fajar Paundra. Semoga materi yang telah dipaparkan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Baik, untuk para peserta webinar dipersilakan untuk absen yang sudah tersedia di kolom diskusi ya. Baik hadirin semuanya, acara demi acara sudah berakhir. Kita memasuki acara yang keenam yaitu penutupan dan doa. Untuk menutup rangkaian acara malam ini, marilah kita dengarkan pembacaan doa penutup yang akan dibacakan oleh Saudara Gilang Sapii. Kepada Saudara Gilang kami persilahkan. Oke, baik teman-teman, marilah kita sejenak menundukkan kepala, serasa bersyukur atas kelancaran acara pada malam hari ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penerima Syukur, kami bersyukur atas kelancaran pelaksanaan webinar material teknik ini. Terima kasih atas ilmu, pengetahuan, dan wawasan tentang material komposit yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami agar mampu mengamalkan ilmu tersebut dalam dunia akademik dan industri, serta berikanlah keberkahan dalam setiap langkah kami ke depan. Berikanlah kami kesehatan selalu, panjangkanlah umur kami, serta mudahkanlah segala urusan kami. Panjangkanlah umur kedua orang tua kami, sehatkanlah beliau, dan berikanlah mereka kelancaran dalam mencari nafkah, serta lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah kami mungkin selama dalam kuliah kami membuat kesalahan, baik dari perkataan atau perilaku kami yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dan jagalah kami setiap saat dimanapun kami berada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Saudara Gilang Sapii. Semoga doa yang disampaikan menjadi penutup yang penuh keberkahan bagi kita semua. Baik, untuk para peserta webinar kali ini dipersilakan untuk on cam ya, karena kita akan mengadakan dokumentasi webinar kali ini. Untuk peserta silakan untuk bisa on cam. Ayo yang lain. Nama dokumentasi ya.
Ya, siapkan pose Gaya terbaik. Kita hitung dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ada 4 slide, ini 2 lagi. 1, 2, 3. Emang ke foto kaget, Cok. Terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. MC lagi. Oke, baik. Sesi dokumentasi telah berakhir. Dengan doa penutup tadi, maka seluruh rangkaian acara webinar kita pada malam kali ini ditutup. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita pada malam ini, yaitu Bapak Fajar Paundra STMT, atas ilmunya yang sangat berharga. Terima kasih, Pak. Lalu selanjutnya kepada dosen material teknik kita, yaitu Bapak Ade Nurul Hidayat SPDMT, yang selalu mendukung kita dalam mengadakan acara webinar malam ini. Terima kasih Bapak Ade Nurul. Terima kasih Pak. Serta saya berterima kasih kepada Ketua Panitia beserta tim yang telah bekerja sama tanpa lelah untuk mengadakan webinar kita pada malam ini. Terima kasih semuanya. Serta teman-teman peserta yang tetap setia mengikuti acara webinar ini hingga selesai. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Dengan saya Aisyah Kintarani selaku pembawa acara pada malam hari ini, mohon izin untuk undur diri. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak. Izin saya live ya. Wajahmu ku ingat selalu, lupakan hal-hal yang menggangguku. Karena hari ini mata kita beradu, kita saling bantu melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda. Untuk 1 jam saja kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda, but it's about the world. Sometimes how wonderful. Rambut suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti, bahwa aku pernah dicintai with everything you are. For yes I am with everything you are. Wajahmu yang beragam rupa, pastikan ku tak sendirian jalani derita. Kau bawakan kisahmu, aku mendengarkan. Oh kita bergantian bertukar nestapa, Sekali lagi diingatkan kepada peserta yang masih di sini untuk mengisi absensi, dan sertifikatnya akan langsung terkirim ke email masing-masing. Untuk pengisian sertifikat masih terbuka 15 menit, akan kita tutup pada pukul 21.00. Terima kasih. but it's about the world.
nangis, laki memuntah-muntah. Begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi, seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti, ulangi psikolog dan terapi. Aku isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebelumnya, sejuta sayang untukmu cinta. Karena aku pun bola panas juga, kadang lebih atau sama parahnya. Dan jika bicara tentang masa depan, aku pun bingung tak punya tebakan. Lagu cinta untuk akhir dunia, lihat kami nyanyikan ini bersama. Semoga hidup kita terus gini-gini saja, walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya, walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Satu persatu, hari per hari, yang menyakiti benahi lagi. Perihal esok, untuk nanti dulu. Perihal cincin, ku cari waktu. Persetan kata siapa, mau bilang apa tak guna. Mereka hanya tahu namamu, mereka takkan jadi diriku. Persetan aturan cinta, tak tertulis di atas batu. Apa kau ingin menjadi benar atau ingin menjadi muda? Semoga hidup kita terus gini-gini saja, walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya, walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Persetan kata siapa, mau bilang apa tak guna. Mereka hanya tahu namamu, mereka takkan jadi diriku. Persetan aturan cinta, tak tertulis di atas batu. Apa kau ingin menjadi benar atau kau ingin menjadi muda? Lagu cinta untuk akhir dunia, sekarang bantu aku nyanyikan ini bersama. Semoga hidup kita terus begini-gini saja, walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya, walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Satu persatu, hari per hari, yang menyakiti benahi lagi. Perihal esok, untuk nanti dulu. Perihal cincin, ku cari waktu. Menyesal aku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Tak belajar terkena getahnya saat bersama Tanya dan Safira. Ku percaya mungkin bukan jalannya, namun kalian banyak salah juga. Jika dahulu ku tak cepat berubah, ini maafku untukmu Syarfina. Segala doa yang baik adanya untukmu dan mimpimu yang mulia. Pindah berhala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah.
bisa berujung indah, walau akhirnya harus berpisah. Terima kasih karena ku tak mudah. Maaf jika ku sering buat susah. Indisha pandang Raja Jasismita, perempuan terkuat dalam hidupku. Terjanglah apapun yang kalian tuju. Kau datang saat gelapku mereka, seluruh hatiku untukmu Mediana. Kau pantas dapatkan yang baik di dunia. Semoga kita bertahan lama. Pindah berkala rumah ke rumah, mengambil pelajaran jika berpisah. Jikalau suatu saat berujung indah, catat nama kita dalam sejarah. Pindah berkala rumah ke rumah, mengambil pelajaran jika berpisah. Jikalau suatu saat berujung indah, catat nama kita dalam sejarah. Letih mengembara rumah ke rumah, kadang ku lupa akanmu Amalia. Siap sedia tiap ku bercerita, ku beruntung jadi anakmu bunda. Pindah berkala rumah ke rumah, selalu pada dirimu aku berserah. Jika aku disebut dalam sejarah, mereka takkan lupa karena siapa. Pindah berkala rumah ke rumah, selalu pada dirimu aku berserah. Jika aku disebut dalam sejarah, mereka takkan lupa kata siapa. Kau curi-curi pandangan, ku tahu kamu suka tantangan. Oh jangan ditahan-tahan, aku tahu tipemu yang berandalan. Jangan komplain soal keadaan, bintang 5 tapi ku bukan ancaman. Aku bukan polisi, ku buatmu angkat tangan. Jangan buru-buru, kita pelan-pelan. Curi-curi pandang, jangan ditahan-tahan. Ku bukan ancaman, kita pelan-pelan. Kau tahu caraku, aku dah gak tahu waktu. Tenangkan kelasmu, duduklah di sebelahku. Jangan kaku-kaku, ku buatmu terpaku. Semua peraturan sudah gak berlaku. Jadi jangan komplain soal keadaan, bintang 5 tapi ku bukan ancaman. Aku bukan polisi, ku buatmu angkat tangan. Jangan buru-buru, kita pelan-pelan. Curi
menenangkanku akan semua yang membuatku rindu. Kan ku buka gerbang, tunggu kamu datang. Yang ku mau wanting, kau tahu kau my favorite girl dan paling penting. You know kalau ku put you first, kau dan aku saling melengkapi apa yang kurang. Kamu memang curang, lemparku ke jurang. Candu, 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 Magicku hibiniu, kulihat kamu. Hidup penuh warna-warni saat ku bersamamu. Satu untuk semua, dan semua untuk satu. Kenapa ada dia di antara kau dan aku? Di antara kau dan aku, 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 di antara kau dan aku. Cuma kamu tiada yang lain. Ku bilang aku gak main-main. Apa yang kau mau ku turutin. Sekarang kamu sama yang lain. Awalnya ku cuma cobain, tapi ku ketagihan. Ku bilang amin sampai ke pelaminan. Dan disamain sama mantanmu bajingan. Ulang lagi, ku cari yang lain. Bilang cinta kalau gak bisa tahan. Putar fakta kau bilang aku yang salah. Yang tahu semuanya cuma Tuhan. Kenapa masih kurang? Sungguh keterlaluan. Kukira takkan terulang. Saat ku gak karuan, ku tahu kamu bersulang. Memang sekarang semuanya telah hancur melebur. Tapi seenggaknya aku gak pernah palsu. Kayak kamu, kayak kamu, kayak kamu. Cuma kamu, cuma kamu, cuma kamu. Takut cuma ada dia di hatimu. Tapi untukku cuma kamu tiada yang lain. Ku bilang aku gak main-main. Apa yang kau mau ku turutin. Sekarang kamu sama yang lain. Awalnya ku cuma cobain, tapi ku ketagihan. Ku bilang amin sampai ke pelaminan. Dan disamain sama mantanmu bajingan. Ulang lagi, ku cari yang lain. Ku cari yang lain. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngaca tuh bibir balapan. Loh, daripada gigi lo kayak kelinci. Cici, yang ini udah gendut, suka marah-marah.
kau cacing kepanasan. Tapi ku tak peduli, kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah, tak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Don't you worry, don't be angry. Mending